Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di ruang gereja ini maupun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Majelis HKBP Bandung Riau Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu kita adalah Minggu Trinitatis dengan topik Tuhan kita mulia dan agung. Untuk memasuki ibadah, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 110 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Ya Allah Bapa kami, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karunia
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel minggu ini yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita membacanya secara bergantian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita sama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta yang akan dibacakan di Minggu Trinitatis tanggal 12 bulan Juni tahun 2022, ibadah pukul 10 WIB. Nomor 1, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 12 Juni 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata, yaitu keluarga Hans El Mauri Andreas Siregar, inang itu Ruth Amelia Boru Tampu Bolon dengan 1 orang anak dari gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Alamat sekarang di Komplek Gria Bukit Mas 2, Jalan Gria Permai 5, Blok D1, nomor 18, masuk daerah D3 Dago. Nomor 2, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, di kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus agar menghubungi sintua daerah masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1, Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada hari kerja. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 10 bertempat di gereja. Nomor 3, agenda belajar CD tahun ajaran 2021 sampai 2022. Poin A, ujian tulisan hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 16 WIB. Poin B, ujian lisan bersama orang tua hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 15 WIB. Poin C, general repetisi belajar CD hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16 WIB. Poin D, menyaksikan iman atau lepas CD hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 10 WIB. Nomor 4, kontingen Pesparawi Jawa Barat. Poin 1, pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini, kontingen Pesparawi Jawa Barat, kontingen wanita telah melayani di gereja HKBP Bandung melalui pujian persembahannya. Poin 2, partisipasi dari gereja HKBP Bandung akan kita sampaikan melalui persembahan pada semua kebaktian hari ini. Dan setelah selesai pembacaan warta jemaat,
pimpinan kontingen akan menyampaikan penjelasan keikutsertaan Jawa Barat mengikuti Pesparawi Nasional tahun ini. Nomor 5, Pesta Huria dan Ulang Tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung. Poin 1, pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertanyaan daerah sekaligus perayaan ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung. Poin 2, Panitia Pesta Huria dan Ulang Tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung telah mempersiapkan amplop ucapan syukur yang akan dibagikan oleh sintua daerah masing-masing. Bersukacitalah jemaat dalam penerimanya. Poin 3, puncak Pesta Huria dan syukuran ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 9 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, kebaktian Minggu 7 dan pukul 10 dan pukul 15 WIB disatukan menjadi kebaktian pukul 9 WIB. Kebaktian 18 WIB tetap diadakan seperti biasa. Poin 4, panitia akan memberikan penjelasan melalui multimedia pada semua kebaktian hari ini setelah pembacaan warta jemaat. Nomor 6, pelayanan doa khusus pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 8 WIB bertempat di gereja. Tim doa seksi sending Dewan Marturia akan mengadakan pelayanan doa khusus untuk keluarga yang merindukan keturunan. Bagi keluarga yang ingin didoakan dapat mendaftar di Doakan Aku melalui WA nomor 082121473642 dengan mencantumkan nama keluarga dan daerah WEK-nya masing-masing melalui sintua daerah. Dengan ini kami mengundang jemaat untuk menghadirinya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mendoakan sesama adalah salah satu wujud nyata kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, Dama, Dainang, dan Naposo, mari ikut dalam pelayanan doa khusus mendoakan saudara-saudara kita, keluarga yang merindukan kelahiran anak yang akan diadakan pada Sabtu 18 Juni 2022 pukul 8 pagi di Gereja HKBP Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, yang kami hormati rekan-rekan Sintua yang hadir pada saat ini, dan yang kami hormati dan kasihi Amang Indang, adik kami, kakak kami, yang hadir di ruangan ini maupun juga yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh hadir pada kebaktian saat ini. Itu menandakan bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebaktian kita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Mohon izin, saat ini saya berbicara bukan sebagai Sintua di sini dulu, tapi sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Jawa Barat, atau yang disingkat LPPD Jabar, dan juga mewakili Pembimas Kristen Provinsi Jawa Barat untuk mengucapkan terima kasih kepada pimpinan jemaat dan juga huria kita serta jemaat. Yang pertama, kami berterima kasih atas peran serta dari jemaat HKBP. Dalam hal ini ada 6 orang yang mewakili HKBP sebagai penyanyi dan juga ada 5 orang yang mewakili HKBP sebagai panitia. Jadi total kurang lebih 11 orang lah yang terlibat dalam kontingen Pesparawi ini. Yang kedua, kami juga berterima kasih karena telah beberapa kali gereja HKBP ini boleh dipergunakan untuk tempat latihan. Untuk tempat latihan dan juga seperti sekarang boleh sebagai uji coba untuk berdiri di depan jemaat, berdiri di depan audiens, supaya ya minimal tidak tiba-tiba langsung tampil di depan perlombaan. Sehingga kita berharap tingkat groginya udah berkurang banyak. Mengingat tahun 1983 itu adalah Pesparawi yang pertama diselenggarakan. Tahun 1982 diperlombakan se-Bandung Raya dan kita keluar sebagai juaranya, maksud saya paduan suara gereja HKBP. Sehingga paduan suara gereja HKBP menjadi wakil Provinsi Jawa Barat untuk maju ke Pesparawi Nasional yang pertama tahun 1983. Dan puji Tuhan, saat itu kitalah sebagai juara. Memang baru satu kategori, yaitu paduan suara dewasa campuran. Saya tidak tahu apakah ada salah satu dari penyanyi tahun 1983 yang berkebaktian saat ini. Mudah-mudahan ada, tapi mungkin di rumah ya. Kemudian, kami akan berangkat atau akan diberangkatkan dari pelataran parkir Gedung Sate pada tanggal 17 Juni, yaitu kurang lebih 5 hari lagi, oleh Bapak Wakil Gubernur, karena Bapak Gubernur sedang cuti sampai tanggal 19. Dan sedikit yang ingin saya ceritakan, bagaimana perjuangan kami. Kita baru mulai serius latihan itu pada bulan Januari, antara kebimbangan ikut atau tidak. Kalau ikut bagaimana kalau nanti terpapar COVID semuanya. Akhirnya kita putuskan ikut, kita berdoa, dan kita tambahkan prokes kesehatan. Kami setiap latihan ada 6 paduan suara wanita dewasa yang barusan kita saksikan, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa campuran, paduan suara remaja dan pemuda, paduan suara anak, dan paduan suara musik nasional, musik daerah. Ada 6 paduan suara, ada 1 vokal group, ada 1 band gereja, jadi udah 8 kategori, ditambah dengan ada 4 solo-solo, 2 solo anak dan 2 solo remaja. Jadi total ada 12 kategori. Jadi ketika melaksanakan prokes, tanpa kami sadari ternyata biaya menjadi luar biasa. Terutama ketika kita harus latihan di swab dulu. Kami mencoba berhubungan dengan pihak Departemen Kesehatan supaya bisa didapatkan swab setiap latihan untuk kita usahakan gratis. Tapi ternyata itu sangat terbatas dan jarang. Akhirnya demi tetap sehat, ya kita cobalah terus swab dengan dana yang ada dan cenderung meminjam. Dan di sisi lain pemerintah yang kita terus mintakan hibahnya ternyata juga punya alasan. Karena semua effort dari pemerintah adalah untuk urusan pandemi, sehingga anggaran-anggaran di luar pandemi itu masuk ke pandemi. Sehingga ke kitanya akhirnya dipotong, sangat kurang. Lebih dari 50% potong, dan puji Tuhan, sampai sekarang belum masuk, belum cair. Demikianlah pergumulan kami, sehingga apa yang terjadi adalah terdapatnya jurang anggaran defisit
pada kami. Cuman kami tetap mengimani bahwa ini adalah pesta iman. Pasti kami bisa berangkat dan pasti kami juga bisa pulang. Oleh karena itu, kami memohon kepada setiap gereja yang kami minta untuk tampil, baik HKBP, baik GKI, baik GBI, dan seluruh HKBP seluruh gereja yang ada di Kota Bandung, dukunglah kami di dalam doa, dan juga dukunglah kami di dalam dana. Kiranya jurang anggaran tersebut itu bisa tertutupi dengan cara Tuhan yang selalu kita tidak tahu seperti apa. Tapi kenyataannya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi akhir kata, doakan juga kami bisa berangkat ke Yogyakarta dalam keadaan sehat dan selamat. Selama di Yogyakarta juga dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian juga ketika kembali ke Bandung. Supaya kami masing-masing penyanyi kurang lebih 225 orang. Ditambah panitia jadi totalnya sekitar 285 orang. Sehingga kami semua bisa kembali ke rutinitas kami kembali tanggal 26 Juni nanti. Kalau penyanyi itu akan kembali pada tanggal 23. Jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa saya ingin menyampaikan juga karena kami menerima spontanitas dari beberapa jemaat. Ucapan terima kasih kepada keluarga Dr. Teddy Boru Manalu, kepada keluarga Edward Sibarani Boru Sitorus, juga kepada keluarga PN Simbolon Boru Sibarani, kepada keluarga M Sinaga Boru Purba, dan juga kepada keluarga A Pardede Boru Pangaribuan. Kiranya spontanitas yang kami terima itu boleh benar-benar meringankan beban kami. Dan akhir kata, partisipasi dari jemaat dan dari Huria kita juga bukan hal yang kecil. Kami ucapkan luar biasa, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya pelayanan kami juga boleh menjadi berkat bagi kita semua, terlebih itu menunjukkan eksistensi kita sebagai umat Kristen di Jawa Barat ini. Songoni mahatasya nami mauliate mak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan seterusnya, dan kita menghantarkan persembahan kita ke depan, persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu madehita saluhutna. Songoni manang di hamuna, amanami inanami melalui live streaming. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, minggu ini hendak mengajak hati setiap manusia melalui pemazmur ini untuk mengarahkan pandangan dan pikirannya melihat kebesaran Allah yang telah menciptakan cakrawala langit dan bumi, bintang yang indah, bulan dan bintang matahari. Semuanya buatan jari Allah. Pernahkah kita menyadari melihat ciptaan Tuhan yang agung itu? Ini kita sekarang diajak, dituntut melalui teks ini. Sehingga dari pemazmur inilah pujian, nyanyian, seruan yang diikrarkan Daud kepada Allah, Sang Pencipta yang agung itu dan yang mulia. Keagungan ciptaan Tuhan begitu Daud mengkaguminya, sehingga ketika Daud terkagum-kagum, terheran-heran, begitu termangu-mangu melihat semua ciptaan Tuhan yang begitu indah. Karya Tuhan sungguh tak dapat diselami kalau kita menyadari semua itu. Sehingga di dalam semua apa yang dia lihat, yang dia ikrarkan, pujian, nyanyian, seruan, tubuh doi sian roha namanada diri dang isi hape yau martibakon sude natinopani debata. Karena langit yang begitu luas, semuanya laut juga,
Dan apa yang dilihat oleh pemazmur Daud ini tentunya begitu lengkap, tersusun rapi apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ada di darat, ada di laut, ada di udara. Ada tumbuh-tumbuhan yang berbiji, berduri dan lain sebagainya. Ada binatang dan hewan, juga ada burung di udara yang bersayap. Semua ada ikan di laut. Tanpa kita sadari semua itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara pernapasannya juga Tuhan telah menentukannya. Kita tidak dapat menentukan itu semua. Molo neng lomot tado holong rohat tatu ikan tatiup-tiup dang bui. Pidung pisongoni namar tonga-tonga langit. Naeng tagolom di tangata tidak juga bisa. Bagaimana kita untuk memberikan itu? Terlebih lagi pemazmur menyadari manusia yang diciptakan Allah, meskipun manusia diciptakan yang terakhir dari debu tanah, namun manusia sangatlah istimewa dan termulia. Imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Napas hidup dihembuskan Allah kepada manusia, sehingga roh Allah telah benar-benar ada pada kita. Todini dibatado panguluhon hita, sehingga kita manusia mulia dan agung, karena Bapa yang mencipta kita juga begitu mulia dan agung dan berkuasa, mencipta kita dengan rupa dan wajah walau berbeda, tapi karena pencipta yang begitu agung, maka kita tentu adalah cerminan wajah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adong do ede di Bukit Detai nomor 560 sia. Ode bata tung longang dorohaku molohu bereng nati nopami. Hiado hita mangedehoni mamereng tu langit marnida sude akan atinopan itu Tuhani. Pernahkah kita melihat memang keagungan ciptaan Tuhan itu benar-benar terucap dari mulut kita ketika kita melihat semua keagungan ciptaan Tuhan. Mololau hita tu parapat, tiki digijang didolok tabereng danau lauti begitu indah. Dung sahat tu lauti tu danau manang tutoru tatiup aiki tarasahon ngalina. Ya dotong terucap sian pamangat tahun. Begitu mulianya Engkau Tuhan. Wadonoaing dihita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang begitu istimewa dan mulia, kita harus sadar ketergantungan kita kepada Sang Pencipta tentulah harus benar-benar memberikan kita penyadaran di dalam Roh Kudus-Nya juga yang telah kita terima. Roh Allah yang telah menghidupkan kita begitu mulia dan berharga, dan mandat untuk melestarikan, membudidayakan, menjaga, memelihara keutuhan ciptaan dunia ini diberikan kepada kita. Dalam Kejadian 1:28 telah diberikan kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sekarang mandat tugas pemeliharaan alam ciptaan ini diberikan kepada kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentunya kita yang menjaga, memelihara, melestarikan keutuhan ciptaan, kita mencerminkan sifat Allah yang menghadirkan shalom kepada dunia. Mengulumak todini Tuhani dihita. Molo saiboy hita. Maka si holi haulion niaka natinopa. Dan gabi manigay tidak menjadi perusak dan tidak juga untuk tidak merawat itu, sehingga mandat itu sekarang diberikan kepada kita. Namun apa yang terjadi?
Karena masalah terbesar manusia adalah dosa, yakni juga kesombongan, keserakahan, sehingga kita sering mengandalkan diri sendiri. Najuju tan jolmai mangasahon lomona. Maka untuk itu Bapak Ibu, ketika kita manusia tidak mengindahkan isi bumi ciptaan alam ini dengan melestarikannya, kita masih melakukan hal-hal kecurangan, kecerobohan dengan merusak alam, menigai sumber air, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya yang merusak iklim dan kosmos ini, alam. Dan semuanya itu tentu sama dengan kita tidak mengindahkan ciptaan Tuhan yang indah. Kita menyepelekan apa yang diciptakan Tuhan, sehingga kita makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa memiliki hati, jiwa, pikiran, perasaan, sama dengan kita sudah menodai gambar Allah yang ada pada kita. Maka dari nats ini dituntut kepada kita, amang inang, mari kita tetap untuk menjaga kemuliaan dan kuasa Allah yang agung itu dengan selalu memberi hormat kepadanya, dengan tidak mencemarkan alam yang menjadi mahkota Allah bagi kita juga. Untuk itu Bapak Ibu, karena kita harus tetap mengembalikan kemuliaan Allah melalui hidup kita yang selalu terus hidup di dalam kekudusan, dengan tidak menambahi murka Allah dengan kecerobohan atau perbuatan yang kita lakukan tadi. Dan masih banyak orang mengandalkan harta dan kuasa sehingga mencuri kemuliaan Allah, sama dengan kita pemberontak yang lebih rendah dari ciptaan makhluk lain, padahal kita adalah makhluk yang mulia. Sehingga kita sebagai anak Allah juga di dalam pembenaran dan yang dimuliakan, dikuduskan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka teks ini hendak mengingatkan juga kepada kita untuk jangan lagi hidup di dalam kegelapan dosa itu. Nasai holan pasonang-sonang hagiot ni lomota, daging yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Tentu itu adalah sebagai anak-anak kegelapan, padahal kita menjadi anak-anak terang di dalam Yesus Kristus. Nats ini juga sebagaimana pemazmur menginginkan hidupnya, pamanganna, melalui sebuah nyanyian seruan, dia menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena roh Allah juga telah berdaulat mengikatkan kita untuk hidup dan untuk tetap selamat di dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga Yesus Kristus turun ke dunia, dan itu adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang begitu agung, di dalam tebusan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, tentu hidup kita sekarang sebagai Kristen yang mau di dalam hidup baru tidak mungkin lagi mencerminkan kehidupan yang selalu dalam kecerobohan, pertengkaran, perselisihan, kebohongan, fitnah, dendam, amarah, dan juga hawa nafsu yang membawa kita kepada kesia-siaan. Sehingga kita manusialah juru kunci menghadirkan shalom bagi sesama dan juga bagi ciptaan alam di bumi ini. Bagaimana kita menghadirkan shalom sorga di bumi ini dengan begitu indah, dengan perbuatan dan gaya hidup kita yang memelihara dan menjaganya. Karena Allah telah menghampiri kita sebagai ciptaannya yang mulia. Kita adalah miliknya, kepunyaannya, tebusannya di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus tetap mengagungkan dan memuliakan namanya,
meninggikan perbuatannya yang begitu ajaib. Sehingga kalau kita tetap menjaga menghidupi firman ini, dang mungkin beadong na mangulahon aka hajahaton. Ketika kita melakukan apa yang terbaik, kita jangan takut akan siapapun yang menjadi lawan kita. Karena kita hendak memuliakan nama Tuhan untuk sesama dan untuk ciptaan. Maka ketika kita menghadapi berbagai tantangan, pemazmur yang mengatakan tadi, Allah sanggup menjadikan mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui untuk meletakkan dasar kekuatan kita untuk membungkam mulut atau langkah musuh yang pendendam. Jangan berkecil hati ketika ada orang yang melakukan kejahatan bersenang-senang. Dan jangan berkecil hati ketika ada penguasa yang melakukan kejahatan tapi hidupnya bersenang-senang. Tidak demikian orang yang di dalam keselamatan Yesus Kristus. Sehingga nats ini juga hendak mengingatkan kepada kita. Kuasa Allah yang begitu agung dan mulia yang selalu memelihara kehidupan kita. Juga Daud di dalam nats ini. Kita mau katakan bagaimana penyertaan Allah kepada orang-orang yang dianggap dunia kecil. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Goliat manusia raksasa, Daud hanya adalah manusia lemah yang kecil. Tapi hanya sekali acungan yang dia berikan, Goliat sudah jatuh. Dan kita melihat juga bagaimana Musa yang dipersiapkan oleh Allah dari bayi kecil, tapi dia juga dipersiapkan Allah untuk membawa bangsa Israel. Dan sampai kepada Yesus Kristus dari bayi kecil yang dibungkus dengan lampin, tapi dipersiapkan Allah untuk benar-benar menunjukkan kuasa dan kemuliaannya di tengah dunia ini. Sehingga kita pun yang di dalam kuat kuasanya, bagaimana kita untuk tetap yakin dan memuji memuliakan keagungan kuasanya. Namet dohita di portibion alai hitado na toktong sai di patibo debata. Kalau kita gambarkan anak kecil yang baru lahir, ketika dia menangis, itu adalah merupakan juga kuasa Allah yang begitu mulia. Itu juga adalah menjadi suatu pujian, sehingga kita benar-benar adalah untuk menunjukkan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nats ini kita hendak benar-benar diingatkan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang begitu unggul dari embrio yang hanya mungkin secercah darah, tapi kita telah dinyatakan Allah di tengah dunia ini dan pancaran sinar kemuliaannya dinyatakan kepada kita. Hidup kita tidak ada yang secara kebetulan, tapi semua telah diperlengkapi dan dipersiapkan oleh Allah. Kelahiran kita ke dunia ini adalah sebagai embrio yang pejuang-pejuang, sehingga cerminan kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Kita saat ini juga tidak ada yang secara kebetulan untuk beribadah di Minggu Trinitatis ini. Karena Allah yang mencipta kita, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, dan Roh Kudus yang selalu memelihara, menguatkan dan menuntun kita. Ketika di tengah-tengah kita juga tidak secara kebetulan ketika kita bersama beribadah bersama dengan kontingen Pes Parawi yang akan membawa nama besar Jawa Barat. Dan di gereja kita saat ini mereka turut melayani, memberikan pujian yang begitu indah yang kita dengarkan tadi. Tidak hanya doa dan tidak hanya tepuk tangan, tapi juga mereka harus kita dukung dan harus kita berikan semangat. Bagaimana kita untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, karena pujian yang mereka bawa juga adalah pujian untuk memuji Tuhan Allah, dan semua persiapan waktu belajar suara yang mereka berikan juga adalah untuk memuliakan nama Tuhan.
Kami hendak memberikan semangat dari gereja kita HKB Bandung untuk para ibu yang terpilih menjadi suara, menjadi anggota yang akan dibawakan, yang akan diberangkatkan oleh Jabar, dan kiranya melalui gereja kita semua jemaat turut mendukung, mendoakan, memberikan semangat. Maka untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hendak diingatkan di dalam teks kita ini. Bagaimana yang diinginkan oleh pemazmur dan bagaimana Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita. Tentunya muliakanlah Tuhan dengan menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaannya. Dan selalulah giat terus untuk berbuat baik di dalam kebenaran dan kekudusan sebagai pewaris kerajaan Allah, dan kita akan memancarkan damai sejahtera shalom itu di dalam kehidupan kita setiap hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Sehingga ketika nyanyian-nyanyian juga tadi diingatkan kepada kita, nomor 581 tadi, boleh kita nyanyikan satu ayat saja. Sangap di Jehovah. Karena itu tadi musiknya sangat enak ya, dan kita semua bernyanyi dengan semangat. Oke, amanginang las marohata mangit dehon. Sangap di Jehovah nasun timbeli bagani molongna yang tarasambi di lehon anakna rasa sadai menebus kita jolma berdosai. Ucima debata oleh manusia, lasroha, sombama debata, dapoton Jehovah nasun timbeli, marhiti anakna Tuhan Yesus. Doktong mata puji tapasangap debata di bagasan nguluta siganopari. Roh Kuduslah yang bekerja untuk selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga untuk segala berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ajari kami dan tuntun kami untuk tetap melakukan apa yang terbaik, menjaga kelestarian alam dan menjaga kebersamaan di dalam kehidupan kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang begitu mulia. Maka ketika kami melakukan yang terbaik, cerminan sifat keilahian itu ada pada kami. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah saat ini di seluruh gereja, juga yang melalui live streaming. Dan untuk setiap kegiatan apa yang boleh kami lakukan, Tuhan memberkati sehingga kami melakukannya di dalam sukacita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming, yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan dan topang mereka, sehingga setiap permasalahan yang mereka hadapi akan ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan dan nyatakan. Untuk setiap pergumulan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami tetap layak memuji, memuliakan nama-Mu saja. Untuk kontingen Pesparawi yang akan membawakan nama Jawa Barat, yang boleh beribadah bersama dengan kami saat ini di gereja-Mu. Mereka seluruhnya telah Tuhan hantar
Biarlah mereka memuji, memuliakan nama-Mu di dalam sukacita dan di dalam pengharapan, di dalam iman yang teguh yang selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunkan segala dosa kami, sehingga kami pun tetap layak menerima berkat-Mu sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita sambil bernyanyi buku ND nomor 559, persembahan untuk pusat dan untuk kontingen Pesparawi Jabar. Puji
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan
selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus meneguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.